Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem pewadahan dan sistem pengelolaan sampah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan sampah. Yang pertama yaitu sistem pewadahan sampah. Salah satu teknis dalam kegiatan pengelolaan sampah yaitu pewadahan. Pewadahan merupakan tahap awal dari rangkaian pengelolaan sampah yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas dari tahap-tahap pengelolaan berikutnya. Nah, di dalam sistem pewadahan sampah terdapat beberapa aspek yang diperhatikan. Di antaranya yaitu pola pewadahan, lokasi pewadahan, dan kriteria pewadahan. Yang pertama yaitu pola pewadahan. Dalam melakukan pewadahan sampah harus sesuai dengan jenis sampah yang telah terpilah, yaitu sampah organik seperti daun, sisa sayuran, kulit, buah lunak, sisa makanan dengan wadah berwarna gelap. Yang kedua, sampah anorganik seperti gelas, plastik, logam, dan lainnya dengan wadah yang berwarna terang. Dan yang ketiga, sampah bahan berbahaya beracun rumah tangga dengan warna merah yang diberi lambang khusus atau semua ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk pola pewadahan di sekitar lingkungan, yaitu pada lingkungan RT 15 di sekitar rumah saya, yaitu untuk pola pewadahan individual menggunakan jenis dua tempat sampah yaitu organik dan anorganik, sedangkan satu tong sampah untuk setiap rumah untuk menampung sampah komunal di setiap tempat tinggalnya. Nah, semua warganya juga memiliki tempat sampah untuk dilakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Nah, pemilahan sampah ini sudah dilakukan, namun karena keterbatasan fasilitas yang ada, maka mau tidak mau masyarakat yang telah memilah sampah tetap membuang sampah pada satu tempat sampah yang tercampur antara sampah organik maupun anorganik. Nah, untuk pewadahan sampah sendiri, sebelum dilakukannya pewadahan sampah maka harus dilakukan pemilahan sampah antara sampah anorganik dan sampah organik. Nah, untuk sampah organik ini terdiri dari sampah-sampah sisa sayuran, kulit buah atau sisa makanan. Dan untuk sampah anorganik ini seperti gelas, plastik, logam lainnya. Kemudian ada kriteria lokasi dan penempatan. Ada yang pertama wadah individual, yang kedua wadah komunal, yang ketiga persyaratan bahan dan wadah, yang keempat penentuan ukuran wadah, dan yang kelima pengadaan wadah sampah. Nah, untuk wadah individual ini ditempatkan di halaman muka dan di halaman belakang untuk sumber sampah dari hotel atau restoran. Nah, sedangkan untuk wadah komunal ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber sampah, tidak mengganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya, di luar jalur lalu lintas, di ujung gang kecil, di sekitar taman dan pusat keramaian. Yang selanjutnya, lokasi dan penempatan tempat sampah di sekitar lingkungan. Nah, untuk lokasi penempatan tempat sampah, terdapat tong sampah bagi setiap rumah yang berada di halaman muka atau di depan rumah. Nah, tepatnya di pinggir jalan raya agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Nah, untuk wadah yang digunakan juga kedap air dan mudah dikosongkan maupun dipindahkan. Selanjutnya, sistem pengumpulan sampah. Sistem pengumpulan sampah sendiri merupakan proses penanganan sampah dengan cara mengumpulkan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut yang pertama ke tempat penampungan sementara atau TPS sampah, atau yang kedua pengolahan sampah antara SPA atau ITF, atau langsung ke tempat pemrosesan air akhir atau TPST tanpa melalui pemindahan. Nah, sistem pengumpulan ini memperhatikan aspek dalam kajiannya, diantaranya yaitu pola pengumpulan, perencanaan operasi pengumpulan, dan pelaksana pengumpulan sampah. Yang pertama, pola pengumpulan sampah. Nah, pola pengumpulan sampah sendiri terdiri dari pola individual langsung, pola individual tidak langsung, pola komunal langsung, pola komunal tidak langsung, dan pola penyapuan jalan. Kemudian untuk perencanaan operasi pengumpulan sampah dibagi menjadi dua, yaitu rotasi 1-4 kali
per hari, dan yang kedua yaitu periodisasi, yaitu 1 hari, 2 hari, atau maksimal 3 hari sekali, tergantung dari kondisi komposisi sampah. Yang selanjutnya yaitu pola dan operasional pengumpulan di sekitar lingkungan rumah. Untuk pola pengumpulan yang digunakan yaitu pola komunal tidak langsung. Pengumpulan ini dilakukan oleh petugas sampah setiap 1 minggu sekali pada hari Jumat. Nah, untuk pola komunal sendiri memiliki beberapa persyaratan, diantaranya yaitu yang pertama, peran masyarakat tinggi. Yang kedua, wadah komunal ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan lokasi yang mudah dijangkau alat pengumpul. Dan yang ketiga, lahan untuk lokasi pemindahan ini tersedia. Yang selanjutnya, bagi kondisi topografi relatif datar. Yang selanjutnya, lebar jalan atau gang dapat dilalui alat pengumpul tanpa mengganggu pemakai jalan lainnya. Yang kemudian harus ada organisasi pengelola pengumpulan sampah. Nah, untuk pengumpulan sampah di wilayah RT 15 Tambahagi ini dilakukan oleh petugas sampah menggunakan truk pengangkut sampah yang melakukan pengumpulannya seminggu sekali setiap pada hari Jumat. Operasional pengumpulan sampah yang dilakukan di sekitar lingkungan rumah saya ini menurut saya tidak maksimal jika hanya dilakukan seminggu sekali, karena akan terjadi penumpukan sampah yang terlalu banyak sehingga dapat menyebabkan pencemaran dan gangguan bagi makhluk hidup maupun masyarakat di sekitarnya. Nah, apabila wadah sampah individual sudah penuh sebelum hari pengumpulan dan pengambilan sampah, maka sampah akan berserakan dan akan mengganggu kenyamanan bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan terkait dengan sistem pemilahan dan sistem pengumpulan sampah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.